Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali ke Ornithology ya teman-teman. Setelah sekian lama saya nggak upload video karena memang saya sibuk banget dengan pekerjaan saya. Ada yang ngajar, kemudian ada meneliti juga gitu kan. Jadi memang sibuk sekali, nggak sempat untuk bikin-bikin video, upload video gitu kan. Nah, teman-teman di sini langsung aja teman-teman ya saya tunjukin ke teman-teman semuanya. Di sini ada 2 ekor burung. Tentu kalian gak asing tuh sama burung-burung ini. Ya, ini adalah burung kacer ya kawan-kawan. Burung kacer ini ada 2 ekor. 2 ekor ini kakak beradik ya. Hasil tangkaran ya. Hasil tangkaran ada 2 ekor. Ini anakan nomor 7 dan ini anakan nomor 8. Jadi ini keturunan yang ketiga. Keturunan yang pertama, angkat pertama itu ada 3 ekor netas semua. Kemudian setelah dewasa ternyata jantan semua itu teman-teman anaknya. Terus angkatan yang kedua 3 ekor juga. Setelah dewasa yang 2 ekor nomor 1 sama nomor 2 itu jantan. Yang nomor 3 kurang tahu dia jenis kelaminnya apa karena memang masih anakan itu mati dia. Jadi terbang terus nabrak tembok, habis itu dia sekarat akhirnya mati. Ini angkatan yang ketiga anaknya 2. Cuma kalau dilihat-lihat dengan usia yang udah segini nih tampaknya dua-duanya adalah jantan ya. Ini anakan yang pertama, ini anakan yang kedua. Yang ini ring nomor 7, kalau yang ini ringnya nomor 8 ya. Ini 2 anakan ini sebenarnya yang ini punya teman saya ya. Kalau yang ini punya saya. Dia kan ngambil ini dua ekor ini diambil semua karena yang itu kan saya disuruh milih nih, saya suruh milih yang mana gitu kan. Akhirnya saya milih yang adiknya itu. Terus yang ini rencananya nanti akan ditukarkan sama jalak suren ya, akan ditukarkan sama jalak suren, tapi karena jalaknya belum ready jadinya ini dua-duanya masih saya pelihara. Nah, maksud saya buat konten kali ini adalah saya ingin menyampaikan perbedaan karakter dari dua burung berkicau ini ya. Yang pertama ini teman-teman, kenapa saya kok ngambilnya yang ini gitu kan, alasan saya apa gitu, kenapa nggak ngambil yang nomor 1. Sebenarnya kalau saya pribadi lebih seneng dengan burung anakan yang pertama. Biasanya saya kalau burung pentet itu ada 1 sarang, biasanya saya ambil anakan yang pertama. Kalau saya ada burung kutilang juga biasanya saya ambil anakan yang pertama. Termasuk kacer juga saya biasanya lebih suka dengan anakan yang pertama gitu kan. Cuma ternyata setelah datang ke sini ini punya karakter yang berbeda. Saya sampaikan kelebihan dan kekurangannya ya. Ini anakan yang pertama ini. Nah, saya pegang dulu ya teman-teman. Nah, anakan yang pertama ini teman-teman bisa lihat kepalanya bagus sekali ya, kemudian badannya panjang, besar juga, terus kepalanya itu juga panjang, pada atas kepalanya itu papa, di belakang juga hitam ya, di belakang paruhnya itu hitam, maka udah pastikan ini laki-laki ya. Ini juga udah, meskipun ekornya baru segini, ini udah ngeplong teman-teman, udah ngeriwik juga gitu, tapi ngeplongnya hanya sebatas cuit gitu aja sih karena memang masih burung anakan ya. Itu jadi kelebihannya memang secara fisik dia bagus sih, secara fisik bagus, badannya panjang, terus udah ngeplong juga, palanya bagus gitu. Cuma kelemahannya dia ini agak giras ya, karakternya giras, terus agak keras kepala juga. Jadi burung ini nggak mau dia itu diloloh, maunya matok sendiri. Jadi ada jangkrik gitu, maunya jangkrik itu ditaruh terus dipatok sendiri sama dia, nggak mau dilolohin. Kalau dilolohin biasanya nggak dimakan sama dia. Tapi ini di sini saya kasih fur leopard ya. Leopard itu kan halus, yang warna hijau. Saya campur sama jangkrik. Ternyata dia itu kotorannya udah mau makan pur dia. Ya, kotorannya udah mau makan pur, udah tampak sekali tuh kotoran yang di sebelah sini ini udah hijau.
dia udah mau makan fur. Saya biasanya kalau ngasih ngefurkan burung kayak gitu, saya kasih aja dia tuh extra fooding yang banyak, tapi saya campurkan terus sama fur gitu ya. Jadi biar dia nanti bisa makan fur sendiri tanpa harus dipaksa gitu. Terus kalau yang ini, nah ini adiknya ini, saya review sebentar adiknya. Pasin. Oke. Ini adiknya teman-teman. Kalau dilihat dari kepalanya, kalau yang kakaknya ini kepalanya panjang, datar, papak gitu, cepak gitu ya. Kalau yang ini kepalanya dia lebih bulat, besar, tapi bulat gitu, besar bulat, panjang. Kalau panjangnya sih karena dia kepalanya besar, jadi nggak kelihatan panjang ya. Nah, untuk body dia memang lebih besar nih, adiknya lebih besar. Kemudian untuk warna bulunya dia lebih pekat. Warna pangkal paruh belakangnya juga dia lebih pekat warnanya. Nah, mungkin nggak tampak ya teman-teman, di sini kurang jelas mungkin ya, karena saya memang pakai kamera HP. Oke, terus ini ekornya lebih pendek ya. Cuma secara fisik memang dia pertama dia lebih besar, kemudian yang kedua dia jinak, kepalanya lebih bulat, terus warnanya lebih pekat. Jadi seperti itu. Makanya saya lebih milih yang anakan adiknya ini. Terus saya juga sering kepantau ini juga pernah ngeplong ya, ngeplong ala kacer gitu, cuit-cuit gitu aja. Meskipun ekornya masih segini. Cuma yang ini dia nggak kelas kepala. Ya, dia mau disuapin por, mau disuapin jangkrik juga mau. Jadi meskipun disuapin purnya saya aduk tuh pakai itu pur top song warna hijau yang sebelah sana ya, itu saya aduk pakai air panas gitu. Nah, setelah dingin kemudian saya lolohkan, jadi otomatis badannya juga lebih gemuk karena dia mau makan pur, jadi kebutuhan karbohidratnya itu terpenuhi besar gitu. Kalau yang ini dia mau makannya sendiri, nggak mau diloloh dia, meskipun masih anakan dia nggak mau diloloh, jadi gitu. Terus nah poinnya nih teman-teman, saya ingin bahas perbedaan kacer dia berdasarkan pengalaman tuh. Saya pengalaman sebelumnya juga pernah dapat kacer itu masih trotol ya, masih trotol. Itu kacer itu bandangan, datang sendiri ke rumah gitu. Nah, kacer itu dia badannya besar ya, badannya besar, panjang, kemudian dia paruhnya juga tebal, besar, terus kepalanya papak, cepak gitu, datar gitu. Nah, pengalaman saya punya kacer itu, dia kan datang ke rumah, terus saya tangkap malam jam 8 malam gitu, saya tangkap. Ternyata ya, ternyata itu dia saya pelihara sampai 1 tahun itu masih juga giras, nggak bisa jinak. Jadi kalau ada orang itu kelabakan sampai paruhnya itu luka lah, sampai berdarah. Nah teman-teman bisa lihat ya tuh, makan fur sendiri tuh, jadi paruhnya tuh luka sampai berdarah sampai hancur lah. Tapi dia tuh bekicau, dia tetap bekicau, jadi bekicaunya emang suaranya keras gitu. Cuma kelemahannya itu dia giras banget, susah dijinakkan gitu. Padahal udah saya pelihara selama 1 tahun dan itu saya taruh di dapur. Jadi yang di dapur itu kan banyak orang lewat seliwar gitu kan. Terus salah satu kekurangan dari burung yang kepalanya papak ya. Jadi kalau teman-teman dapat burung kacer yang kepalanya papak itu biasanya dia lebih cenderung untuk keras kepala ya, keras kepala, susah dijinakkan, biasanya seperti itu. Meskipun dia suaranya keras, mental tempurnya juga keras, mental tempurnya tinggi gitu. Cuma mental tempur burung kacer yang kepala datar kayak gini ya, biasanya itu lebih cenderung ke mental tempur berantem, bukan berkicau gitu. Terus di master dia agak susah biasanya gitu kalau yang kepalanya papa. Jadi itu salah satu kekurangannya. Kelebihannya memang dia suaranya keras, kemudian mental tempurnya tinggi. Kalau burung kacer yang kepalanya bulat kayak gini ya, yang kepalanya bulat seperti ini, dia tuh lebih cenderung jinak ya, lebih cenderung jinak. Terus dia gampang jadi burung petetan lah ya. Dia tuh gampang jadi burung petetan kalau kepalanya ini kan bulat nih, bagian belakang kepalanya itu kan dia lebih membulat daripada
kakaknya itu kan. Kalau kakaknya bener-bener datar banget tuh kepalanya tuh kan gitu. Dia tuh kelebihannya memang dia di master itu lebih gampang, di mastery lebih gampang, terus karakternya itu lebih jinak ya. Selain karakternya lebih jinak, dia juga kelemahannya itu dia gampang jadi burung petetan. Itu sih kelemahannya. Nah kalau yang ini kan karakternya giras tuh, teman-teman bisa lihat tuh. Nah kelabakan kan, kelabakan dia, takut gitu sama orang. Padahal ini burung lolohan teman-teman. Ini burung lolohan, itu juga burung lolohan, burung hasil tangkaran. Nah berbedanya kayak gitu sih. Jadi teman-teman kalau memang mau cari burung kacer, pastikan bahwa ya karakter seperti apa yang mau dicari gitu kan. Kalau burung yang kepala bulat, mental tempurnya gimana? Mental tempurnya tetap bagus burung kacer yang kepala bulat itu ya, cuma ya nggak sebagus sama burung kacer yang apa namanya, yang kepalanya datar seperti ini. Cuma kan percuma mental tempur tinggi kalau dia burungnya keras kepala, di master ini nggak gampang masuk gitu kan. Terus ya karakternya giras kayak gitu, karakter liarnya itu besar gitu ya. Yang jelas semua tergantung kepada ke selera masing-masing sih teman-teman, bagaimana selera kita ya. Itu aja kali pembahasan kita pada kali hari ini, pembahasan burung kacer. Cuma ada satu bonus yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman, pembahasan masalah nutrisi ya. Susah banget ini burung dipegang. Oke, nah teman-teman saya kasih bonus nih pembahasan masalah nutrisi. Teman-teman bisa lihat di sini ya, nih ekor dari burung ini kan. Mana? Oke. Nah, teman-teman bisa lihat kan di situ ada garis-garis fretnya atau garis-garis tipis pada ekornya ya. Garis-garis tipis pada ekor itu menunjukkan bahwa burung ini malnutrisi atau kekurangan nutrisi, pernah mengalami kekurangan nutrisi gitu. Jadi mungkin dia waktu anakannya dulu dia lolohnya kurang bagus ya, nutrisi yang dia diberikan tuh kurang bagus gitu, sehingga ekor yang tumbuh itu ada fretnya atau ada garis-garis tipisnya. Seharusnya kalau dia nutrisinya bagus ya, kalau nutrisinya bagus seharusnya ekornya itu nggak ada garis-garis seperti itu. Itu juga berlaku untuk burung murai batu ya, untuk burung murai batu dan untuk burung-burung yang lainnya. Jadi kalau teman-teman lagi dapetin burungnya itu lagi mabung atau lagi numbuh bulu, pastikan bahwa kebutuhan nutrisinya itu bagus. Karena kalau kebutuhan nutrisinya tidak tercukupi ya, maka biasanya akan muncul garis-garis flat seperti itu atau garis-garis flat seperti ini teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat kan pada ekor yang saya tunjuk ini. Nah di sini tuh pada bagian ekor itu, nah, teman-teman bisa lihat di situ ada garis fretnya. Oke ya, ini adalah fret teman-teman. Jadi fret itu garis kayak goresan gitu nih ya, pada bagian ini bukan kotoran, tapi ini adalah garis tipis. Ini disebabkan karena kekurangan nutrisi pada saat burung sedang dorong ekor. Jadi seperti itu. Itulah alasannya kenapa saya kalau burung-burung mabung itu biasanya justru saya lebih cenderung untuk ngasih makanan bernutrisi yang tinggi. Biasanya burung-burung mabung saya itu malah saya kasih extra fooding yang banyak gitu, biar dia bulunya nanti tumbuhnya bagus. Jadi seperti itu teman-teman, untuk konten hari ini yaitu tentang pembahasan burung kacer. Karena kebetulan ini nggak ada burung kacer trotol, jadi saya nggak bahas perbedaan kacer trotol yang jantan dan yang betina. Jadi gitu aja lah ya. Makasih teman-teman yang udah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.